Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ali Nasution dari kelas PKRA 22 dengan NIM 622111015. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas saya dari mata kuliah Dasar Ilmu Kepelatihan yang berjudul Etika Pelatihan. Etika pelatihan merupakan aspek fundamental dalam dunia pendidikan dan pengembangan profesional. Sebagai seorang pelatih atau instruktur, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika tidak hanya meningkatkan kualitas pelatihan, tapi juga membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara peserta. Panduan komprehensif ini akan mengeksplorasi berbagai aspek etika pelatihan, memberikan wawasan praktis, dan menyajikan strategi efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Etika pelatihan adalah fondasi moral yang membimbing seorang pelatih dan menjalankan tugasnya sebagai pengarah dan pembina. Pelatih tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan keterampilan teknis para atlet, tapi juga untuk membangun karakter dan menjaga kesejahteraan mereka. Etika ini mengharuskan pelatih untuk bertindak secara profesional, adil, dan penuh integritas dalam setiap aspek pekerjaannya. Seorang pelatih harus memastikan bahwa setiap atlet diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Ini mencakup memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing tanpa memandang latar belakang atau kemampuan individu. Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah memastikan keselamatan fisik dan mental para atlet. Seorang pelatih yang etis selalu memperhatikan kesejahteraan atletnya, baik dalam latihan maupun dalam kompetisi, dengan tidak memaksakan mereka melampaui batas kemampuan fisiknya. Selanjutnya ada integritas profesional dalam pelatihan. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran itu seperti menyampaikan informasi dengan akurat dan tidak menyesatkan peserta pelatihan. Yang kedua itu ada transparansi, yaitu terbuka tentang metode sumber dan batas pengetahuan dalam materi yang disampaikan. Yang ketiga itu ada konsistensi, menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang menjalankan selama pelatihan. Dan ada juga itu akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas kualitas pelatihan dan dampaknya terhadap mereka. Integritas profesional merupakan fondasi utama dalam etika pelatihan. Seorang pelatih yang berintegritas tidak hanya menyampaikan materi dengan akurat, tetapi juga menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang terpercaya dan menginspirasi peserta untuk mengadopsi nilai-nilai etis serupa dalam praktik profesional mereka sendiri. Selanjutnya itu ada menghormati keragaman dan inklusivitas. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengakuan keragaman. Pengakuan keragaman mengakui dan menghargai keragaman latar belakang, pengalaman, dan perspektif peserta pelatihan. Yang kedua itu ada adaptasi materi, yaitu menyesuaikan materi dan metode pelatihan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan peserta. Yang ketiga, lingkungan inklusif, yaitu menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua peserta untuk berpartisipasi dan mengekspresikan diri. Yang keempat, penanganan bias, yaitu mengenali dan mengatasi bias pribadi atau sistematik dalam penyampaian materi dan interaksi dengan peserta. Menghormati keragaman dan mempromosikan inklusivitas adalah aspek kritis dalam etika pelatihan modern. Pelatihan etis harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengakomodasi berbagai latar belakang, perspektif, dan kebutuhan peserta. Ini melibatkan kesadaran akan potensi bias, baik pribadi maupun sistematik, dan upaya aktif untuk mengatasi hal tersebut dalam penyampaian materi dan interaksi dengan peserta.
Selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi. Yang pertama, perlindungan data, yaitu menjaga keamanan informasi pribadi dan data sensitif peserta pelatihan. Yang kedua, kesepakatan kerahasiaan, yaitu seperti membuat dan mematuhi perjanjian kerahasiaan dengan peserta dan klien. Yang ketiga, batasan informasi, yaitu seperti memahami dan menghormati batasan dalam berbagai informasi peserta. Yang keempat, akses terbatas, yaitu seperti membatasi akses ke informasi sensitif hanya kepada pihak yang berwenang, yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi peserta adalah tanggung jawab etis yang krusial bagi seorang pelatih. Ini mencakup perlindungan data pribadi, penanganan informasi sensitif dengan hati-hati, dan menghormati batas-batas kerahasiaan yang telah disepakati. Pelatih harus memiliki protokol yang jelas untuk mengelola dan menyimpan informasi peserta, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelatihan memahami dan mematuhi standar kerahasiaan yang tinggi. Yang selanjutnya itu profesionalisme dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu seperti menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami, menghindari jargon yang tidak perlu atau bahasa yang merendahkan. Yang kedua itu komunikasi nonverbal, yaitu seperti memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk memastikan konsistensi dengan pesan verbal. Yang ketiga, umpan balik, yaitu seperti memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik, fokus pada perilaku kinerja, bukan personalitas. Jadi pengertian profesionalisme dalam komunikasi itu adalah inti dari etika pelatihan yang efektif. Seorang pelatih yang etis harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini mencakup kesadaran akan nuansa komunikasi verbal dan non-verbal, serta kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan preferensi peserta yang beragam. Komunikasi yang profesional juga melibatkan pengelolaan konflik dengan bijaksana dan menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan saling menghormati. Yang selanjutnya itu ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Di sini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembaruan pengetahuan, yaitu secara konsisten memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian. Yang kedua, refleksi diri, melakukan evaluasi diri secara rutin untuk mengidentifikasi area pengembangan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan rekan, itu seperti berpartisipasi dalam komunitas profesional dan berbagai praktik terbaik. Yang keempat ada inovasi metode, yaitu seperti mengeksplorasi dan mengadopsi metode pelatihan baru yang efektif. Pengembangan profesional berkelanjutan adalah komitmen etis yang penting bagi seorang pelatih. Ini mencakup upaya terus-menerus untuk memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengadopsi praktik terbaik dalam bidang keahlian mereka. Pelatih yang etis tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada peningkatan kualitas diri mereka sendiri. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam konferensi, workshop, dan program sertifikasi, serta melakukan refleksi diri dan mencari umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu mengelola konflik kepentingan. Satu itu ada identifikasi, yaitu seperti mengenali potensi konflik kepentingan dalam peran sebagai pelatih. Yang kedua, pengungkapan, yaitu mengungkapkan secara terbuka secara konflik kepentingan yang mungkin ada. Yang ketiga, mitigasi, yaitu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak konflik. Yang keempat, itu evaluasi, itu seperti secara berkata mengevaluasi situasi untuk memastikan integritas pelatihan tetap terjaga. Mengelola konflik kepentingan dengan bijaksana adalah aspek kritis dari etika pelatihan. Pelatihan harus waspada terhadap situasi di mana kepentingan pribadi atau profesional mereka dapat bertentangan dengan tanggung jawab mereka sebagai pelatih. Ini mungkin melibatkan hubungan pribadi dengan peserta, kepentingan finansial dalam produk atau layanan yang direkomendasikan,
atau peran ganda yang dapat mempengaruhi objektivitasasi. Pelatihan etis harus transparan tentang potensi konflik, mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya, dan jika perlu, mengundurkan diri dari situasi yang dapat merusak integritas pelatihan. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama, kesadaran dampak. Memahami dampak sosial dari lingkungan dari praktik pelatihan dan mengambil langkah untuk minimalkan dampak negatif. Yang kedua itu ada praktik berkelanjutan, yaitu mengadopsi dan mempromosikan praktis kepelatihan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada kontribusi positif, yaitu menggunakan keahlian dan pengaruh sebagai pelatih untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Yang keempat itu ada edukasi etis, memasukkan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam materi pelatihan, menginspirasi peserta. Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini semakin menjadi aspek penting dalam etika pelatihan modern. Pelatihan etis harus mempertimbangkan dampak praktik mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini dapat mencapai penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, meminimalkan limbah, dan mempromosikan praktik berkelanjutan dan pelatihan. Lebih jauh lagi, pelatih dapat mengintegrasikan tanggung jawab sosial lingkungan ke dalam materi pelatihan mereka, mendorong peserta untuk mempertimbangkan dampak etis dari keputusan dan tindakan mereka dalam konteks profesional yang lebih luas. Jadi kesimpulan dari etika kepelatihan ini adalah membangun etika dalam pelatihan. Yang pertama itu kita harus mempunyai prinsip etika, implementasi praktis, mempanjang ke panjang, integritas, konsistensi dan ucapan dan tindakan, kepercayaan dan kredibilitas, keragaman, adaptasi materi untuk berbagai peserta, lingkungan belajar yang inklusif, profesionalisme seperti komunikasi yang jelas dan kolektif, efektivitas pelatih yang meningkat. Selanjutnya pengembangan diri itu seperti pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelatihan. Jadi membangun budaya etika dan pelatihan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang telah dibahas. Pelatih dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang positif, produktif, dan berdampak jangka panjang. Integritas, rasa hormat terhadap keragaman, profesionalisme, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi untuk pelatihan yang etis dan efektif. Pada akhirnya, etika pelatihan bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi tentang menciptakan nilai yang berarti bagi peserta, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekianlah hasil presentasi saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.